Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari cara cepat untuk pandai membaca Al-Quran cetakan Madinah. Yang pertama ada tanda panjang biasa. Tanda panjang biasa itu durasinya itu 2 ketukan atau 2 harakat. Tandanya ada seperti alif, ada ya sukun tapi tanda sukunnya tidak ada. Jadi ianya polos. Ada waw sukun, tanda sukunnya juga tidak ada. Wawnya polos saja. Kemudian ada alif kecil. Kemudian juga ada huruf ya berbentuk seperti C ini. Maka ini juga tanda panjang biasa. Kemudian ada waw kecil. Maka semuanya ini tanda panjang biasa. Kemudian ada tanda panjang luar biasa. Tanda panjang luar biasa, bedanya dengan tanda panjang biasa, ada bendera. Jadi tanda panjang luar biasa itu, semua tanda yang biasa ini ditambahkan bendera. Alif pakai bendera, ya pakai bendera, begitu juga sampai waw kecil ini. Pakai bendera semuanya. Itu tanda panjang luar biasa. Berapa durasinya? Ada 2 pembagian. Kalau setelah bendera ini, ada hamzah. A-I-U, seperti ini bentuk hamzahnya. Maka durasi panjangnya itu 4 ketukan atau 4 harokat. Kemudian kalau seandainya setelah tanda panjang luar biasa itu ada tasydid atau ada sukun salah satunya, maka durasi panjangnya itu 6 harokat atau 6 ketukan. Sekarang kita lihat tanda dengung dan tanda tidak dengung pada Quran cetakan Madinah. Tanda dengung yang pertama itu ada mim dan nun yang bertasydid. Kemudian yang kedua ada mim sukun, tapi tanda sukunnya tidak ditulis, jadi mimnya polos saja. Kemudian yang ketiga ada nun sukun, tanda sukunnya juga tidak ditulis, jadi nunnya polos saja. Atau ada tanwin tidak sejajar, baris 2 di atasnya tidak sejajar, 2 di bawah juga tidak sejajar, dan baris 2 di depannya atau dhammatainya berbentuk seperti angka 99, maka itu adalah tanda dengung. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, nun sukun yang polos, berjumpa dengan semua huruf maka dengung. Begitu juga kalau jumpa dengan waw dan huruf ya. Jadi khusus untuk waw dan ya ini kita harus tambahkan tasydid pada huruf waw dan huruf ya, karena dia harus dibaca dengan melebur. Nanti kita lihat contoh yang ada di Al-Quran. Kemudian, dan dia tidak berdengung, yang ini tidak berdengung kalau berjumpa dengan 2 huruf, ro dan huruf lam. Nah, jadi dia jumpa dengan semua huruf dengung. Tambahkan saja kalau jumpa waw dan ya tasydidnya, tambahkan di situ. Dan tidak dengung kalau jumpa dengan ro dan lam. Kemudian tanda tidak dengungnya mudah sekali kita jumpai. Ada huruf mim yang berharokat sukun, tanda sukunnya ada, maka itu tidak dengung. Kemudian yang kedua ada nun sukun, tanda sukunnya juga ditulis, maka itu tidak dengung. Kemudian ada tanwin tapi dia tidak sejajar, tanwinnya dia sejajar, maka itu tidak dengung. Dhammatainya itu seperti angka 69, maka itu tidak dengung. Nanti kita lihat contoh yang ada di Al-Quran. Sekarang kita lihat tanda khusus yang ada di Quran cetakan Madinah. Yang pertama, kalau ada lafaz Allah atau lafzul jalalah, di situ tidak diberikan tanda panjang, namun harus kita baca panjang. Berapa panjang durasinya? Itu 2 harakat. Allahu. Kemudian yang kedua, kalau ada hamzah wasal, di atasnya ada kepala huruf shad seperti ini tandanya, maka kalau dia berada di tengah ayat atau didahului oleh huruf lain maka enggak dibaca, abaikan saja huruf ini. Misal, mal qari'ah, maka abaikan saja huruf hamzah wasalnya. Namun kalau seandainya dia berada di awal menjadi huruf yang pertama yang akan kita baca, maka ada beberapa harokatnya. Kalau dia dekat dengan lam, alif lam, maka harokat dari hamzah wasalnya fathah. Al-qari'ah, an-nisa. Kemudian kalau seandainya hamzah wasal ini dekat dengan huruf sukun, setelahnya itu bukan lam tapi huruf sukun yang lain. Jadi harokatnya bisa i, bisa u. Misalkan dia dekat dengan za. Cara pemberian barisnya itu lihat saja huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Kalau seandainya huruf yang ketiga itu berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasal kasroh. Kebetulan di sini fathah, maka di sini harus kasroh. Karena pilihannya cuma 2. Dibacanya idhab.
1, 2, 3. Huruf yang ketiganya itu berharokat kasroh, maka hamzah wasal juga kasroh. Irji'i. Kemudian huruf yang ketiga, 1, 2, 3. Di sini ada dhammah huruf yang ketiganya, maka hamzah wasal harus dhammah. Uqtulu. Nah, jadi rumusnya huruf yang ketiga kalau fathah atau kasroh, maka kasroh hamzah wasal. Tapi kalau dhammah huruf ketiga, dhammah huruf dari hamzah wasal. Tapi kalau seandainya hamzah wasal ini didahului oleh huruf lain, maka enggak dibaca, sama dengan yang di atas. Fadhhab, jangan dibaca faizhab, enggak boleh. Karena dia didahului huruf lain, tinggalkan saja hamzah wasalnya. Fadhhab, farji'i, faqtulu. Kemudian tanda atau huruf khusus berikutnya ada huruf seperti ini, seperti huruf ya yang tidak pakai titik dan dia berharokat fathah, maka ini dibaca dengan ya. Tapi dia juga seperti ini dan dia polos saja, atau ada harokat seperti fathah berdiri, tapi ini bukan fathah berdiri, ini adalah tanda alif, alif kecil. Atau ada bendera, maka ini merupakan tanda panjang. Supaya tidak ragu, mari kita lihat Al-Quran cetakan Madinah. Sekarang kita lihat tanda panjang biasa. Di sini ada alif, ini tanda panjang biasa ini. Waw sukun tapi polos saja wawnya, juga tanda panjang biasa. Ini ianya juga polos, tanda panjang biasa. Kemudian di sini wawnya kecil, maka juga tanda panjang biasa. Kemudian ada alif kecil, juga tanda panjang biasa. Kemudian ada huruf ya seperti bentuk C, juga merupakan tanda panjang biasa. Jadi durasinya sama semuanya, 2 harokat saja. Tapi tanda panjang biasa ini kalau terletak di akhir ayat atau ketika berwaqaf boleh dilebihkan. Misalkan muslimin. Tapi kalau dia di tengah seperti biasa keadaannya 2 harokat saja. Sekarang kita lihat tanda panjang luar biasa. Di sini ada pakai bendera. Setelahnya ada hamzah, maka 4 harokat saja. Hatta idza. Kemudian di sini ada lagi bendera. Setelahnya itu ada tanda sukun, maka 6 harokat panjangnya. Lebih lama daripada ini. Al-ana. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini ada bendera. Setelahnya ada tasydid, 6 harokat panjangnya. Qul adzakaraini. Sekarang kita lihat tanda dengung. Di sini ada huruf mim dan huruf nun yang bertasydid, maka dengung. Tsumma innahum. Jadi durasi dengungnya itu kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian di sini ada huruf mim yang polos saja, maka ini dengung. Dan juga huruf nun yang polos, maka juga didengungkan. Kuntum bihi. Nah, jadi didengungkan 2 ini, yang polos, nun dan mim. Kemudian ada huruf tanwin atau garis tanwin. Sekarang kita lihat tanda dengung. Di sini ada mim dan nun yang bertasydid, maka didengungkan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Tsumma innahum. Di sini ada lagi nun dan huruf mim yang polos, maka didengungkan. Kuntum bihi. Kalau ada huruf nun dan huruf mim tanda sukunnya ditulis, maka tidak dengung. Nah, ini mim ada tanda sukunnya, berarti enggak dengung dia. Kemudian khusus untuk huruf ro dan huruf lam, maka enggak boleh didengungkan. Di sini ada nun yang polos, seharusnya dia dengung, tapi karena berjumpa dengan ro maka enggak dengung. Ar-rabbihim. Kita lihat contoh yang lain, perhatikan di sini ada harokat tanwin, tapi dia sejajar, maka enggak dengung dia. Yauma idzin khashi'ah. Ini juga sejajar, maka tidak didengungkan. Tasla naran hamiyah, ainin aniyah. Tapi kalau seandainya dia tidak sejajar seperti ini, maka didengungkan. Yauma idzin na'imah. Yang ini juga tidak sejajar atau berbentuk seperti angka 69.
ta'amun illa. Tetapi kalau dia bentuknya seperti angka 99 maka dengung. Amilatun nasibah. Kita lihat contoh yang lain khusus dua huruf seperti kita lihat contoh yang lain khusus dua huruf waw dan huruf ya. Kalau ada jumpa dengan yang tidak sejajar atau seperti angka 99 kita sendiri yang menambahkan tasydidnya. Misku wa fi ainai yashrabu. Kemudian contoh berikutnya perhatikan di sini ada huruf mim kecil. Maka ini merupakan mim iklab. Jadi mim ini kita sukunkan saja. Kafiri menjadi kafirim bih. Nah, jadi kita sukunkan mim dan kita dengungkan. Yang ini juga seperti itu. Alimu menjadi alimum bima. Jadi mim kecil kita sukunkan dan kita dengungkan. Sekarang kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ada lafaz Allah maka harus kita panjangkan bunyi lamnya. Wa ati'ullaha. Dua harokat atau dua ketukan. Kalau ada nampak huruf alif di atasnya ada bulat seperti ini maka abaikan saja. Kemudian kalau ada nampak hamzah wasal kepala huruf shad seperti ini, kalau dia berada di tengah juga diabaikan. Wa ati'ullaha, berarti dua ini kita tinggalkan. Namun kalau seandainya hamzah wasal berada di awal, karena dia dekat dengan lam, maka harokatnya fathah. Allahu. Sekarang kita lihat hamzah wasal, di sini ada dia di awal. Maka kalau di awal karena dia dekat dengan huruf sukun selain alif lam, maka dia dilihat huruf yang ketiga, 1, 2, 3. Kebetulan di sini dhamma, maka hamzah wasal juga harus dhamma. Ud'u. Nah, maka dibaca u vokalnya. Tapi kalau dia dihubungkan oleh huruf yang lain, misalkan kita gabung alaminad'u, berarti dia enggak usah dibaca karena dia tidak menjadi huruf yang awal. Tapi kalau dia menjadi huruf yang pertama baru dibaca. Dan lihat huruf yang ketiga. Kemudian lihat contoh berikutnya. Kalau ada huruf ya yang tidak punya titik namun dia berharokat fathah maka dia dibaca dengan ya. Ni'matiyah. Tapi kalau ada juga yang mirip ini dan dia tidak berharokat fathah dan dia ada tanda bendera maka itu bukan huruf ya tapi tanda panjang. Ni'matiyallati. Maka dipanjangkan dia. Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.